Selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, walaupun satu di sini, satu di rumah. Tapi tentunya pada pagi hari ini tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa bahagia kita, rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu. Memulai kebaktian online ini, Tuhan berkati Tuhan setiap kebaktian yang akan kami ikuti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Semuanya tetap bersuka cita ya, semuanya tetap penuh dengan semangat walaupun kita ibadahnya secara online. Mari kita mau angkat satu pujian Tuhan yang benar.
daripada kita mau mempersiapkan setiap hati kita, setiap hidup kita mau bawa sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Inilah ungkapan perasaan bersyukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit
dan sebagian daripada firman-Mu, biar kiranya Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita bertemu secara online, tapi sesuai dengan pujian tadi, percayalah bahwa kuasa Tuhan dan janji Tuhan tetap menjadi bagian kita semuanya. Puji nama Tuhan, mari kita sediakan hati kita, pikiran kita saat ini untuk kita terima firman Tuhan. Sekalipun jemaat yang ada di rumah, mari dengarkan dengan hikmat untuk menikmati berkat dari firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita akan langsung kepada firman Allah dengan tema kita adalah tentang loyalitas. Ya, sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, kalau saya melihat arti kata daripada loyalitas, yaitu di dalam maksud saya KBBI atau terjemahan bahasa Indonesia gitu ya, maka arti kata daripada loyalitas atau kesetiaan itu adalah kurang lebih demikian. Yang pertama bahwa yang dimaksud oleh tentang loyalitas ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu berpegang teguh, yaitu biasanya pada janji atau pendirian gitu ya, berpegang teguh. Namun juga berarti patuh atau taat. Ya, selain berpegang teguh pada janji atau pendirian, dia juga punya arti adalah patuh atau taat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa arti kata loyalitas atau kesetiaan dalam hal ini adalah tetap teguh dalam hati, gitu ya. Tetap teguh dalam hati. Misalnya dalam satu persahabatan atau dalam sebuah hubungan, begitu ya, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan suami istri atau hubungan apapun yang mengandung tentang hubungan, itu biasanya tetap dan teguh hati. Artinya tidak berubah oleh apapun, ya. Tidak bisa digantikan oleh siapapun, oleh apapun dalam hal ini. Dia punya keteguhan hati, dia punya pendirian, dia punya ketetapan hati, ya. Baik dalam hal hubungan maupun dalam pendirian, dia punya kepatuhan, dia punya ketaatan yang luar biasa. Itulah arti dari kata loyalitas atau kesetiaan atau setia, kurang lebih demikian. Jadi dari kata tersebut, artinya tersebut bahwa yang namanya kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan dan kepatuhan kita kepada komitmen kita, kepada pendirian kita, kepada janji kita. Selama ini kita sudah berjanji tentang apa atau kepada siapa. Selama ini kita sudah komitmen tentang apa dan kepada siapa. Entah kepada Tuhan atau kepada manusia atau kepada pasangan kita atau kepada rekan kita atau kepada perusahaan atau kepada apapun. Itu bisa berlaku demikian. Dan orang yang punya loyalitas, orang yang punya kesetiaan, dia berpegang teguh kepada pendiriannya, kepada janjinya. Dia patuh, dia taat, ya. Dalam punya keteguhan hati juga dalam persahabatan, dalam membangun sebuah hubungan. Puji Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menurut firman Tuhan tentang kesetiaan ini bagaimana? Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam suratan 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Demikian saya bacakan firman Tuhan buat kita, dan Anda yang ada di rumah boleh buka, boleh baca bersama-sama, karena orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya adalah orang-orang yang diberkati. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia atau Allah tetap setia, karena Dia atau Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi saya bacakan. Jika kita manusia tidak setia, Dia Allah
tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya belajar, mempersiapkan dan mendapatkan ayat ini, saudara, luar biasa saya diberkati oleh Tuhan. Luar biasa bahwa ini juga kembali mengingatkan saya, kembali membaharui saya, kembali menegur tentang kesetiaan saya, saudara. Dan luar biasa bahwa ayat ini begitu mau menempelak, mau menguatkan buat saya, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Allah kita tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa. Dan ini juga saya lihat di dalam terjemahan yang lain, yaitu di dalam terjemahan tulisan firman Allah yang hidup. Maka ayat tersebut dikatakan demikian di dalam firman Allah yang hidup. Di dalam ini juga ada, bisa dilihat. Dikatakan demikian. Tetapi sekalipun pada waktu kita ini demikian lemah sehingga tidak beriman, Ia tetap setia dan menolong kita. Karena Ia tidak dapat menyangkal kita yang merupakan bagian dari dirinya. Dan janji-janjinya kepada kita akan selalu dilaksanakannya. Sekali lagi saya bacakan dengan lebih jelas buat kita. Tetapi sekalipun pada waktu kita ini demikian lemah sehingga tidak beriman, Ia tetap setia dan menolong kita. Karena Ia tidak dapat menyangkal kita yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Dan janji-janjinya kepada kita akan selalu dilaksanakannya. Puji Tuhan. Perhatikan dulu baik-baik. Perhatikan baik-baik bahwa ayat ini bukan untuk menina-bobokkan kita. Bukan untuk membuat kita itu hidup jadi seenaknya aja, tidak. Karena ketika kita tahu bahwa saat kita tidak setia pun toh Tuhan masih setia kok. Gitu ya. Saat kita dikatakan tadi dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa ketika sedemikian kita lemah sehingga kita tidak beriman, namun Ia tetap setia dan menolong kita. Jadi kalau gitu kita nggak usah susah-susah istilahnya. Kita nggak usah setia-setia, kita nggak usah beriman-beriman. Enggak. Bukan demikian. Maksudnya sekali lagi bukan untuk menina-bobokkan kita atau membuat kita jadi ya udah kita hidup seenaknya aja. Toh Tuhan setia kok. Toh Tuhan tetap pasti menolong kita. Enggak, Saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Apa maksud dari firman Allah hari ini? Berbicara tentang kesetiaan buat setiap kita. Saat-saat ini dengan pandemi yang ada, dengan kondisi yang Tuhan izinkan ini kita alami, tidak menutup kemungkinan juga bahwa ini merupakan salah satu ujian untuk membuktikan kesetiaan kita. Ya, ini juga sebuah pengujian apakah kita tetap setia. Ingat arti kata setia tadi apa? Yaitu teguh hati, patuh dan tetap taat. Ya. Jadi dengan kondisi ini juga mungkin Tuhan izinkan untuk menguji salah satu adalah kesetiaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Nah, perhatikan baik-baik apa maksud dari firman Allah hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara melihat di sini agak kecil ya, tetapi saya mau sampaikan demikian, bahwa kesetiaan kita itu bisa lemah, bisa goyah, bahkan hampir hilang atau sama sekali bisa hilang. Kesetiaan kita bisa lemah menurut firman Allah ini. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan jika kita tidak setia. Tetapi kalau di dalam firman Allah yang hidup dikatakan
tetapi sekalipun pada waktu kita ini sedemikian lemah sehingga tidak beriman, perhatikan baik-baik itu. Kita tidak bisa munafik, kita tidak bisa memungkiri diri kita sendiri. Kadang-kadang kesetiaan kita bisa lemah, bisa mundur. Kadang-kadang keteguhan hati kita, kadang-kadang iman kita juga bisa lemah. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu, kadang-kadang itu naik turun gitu ya. Tetapi mari seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, bahwa kesetiaan kita bisa menjadi lemah, bisa menjadi goyah, bahkan mungkin bisa aja menjadi hilang begitu ya. Ketaatan kita, kepatuhan kita. Tapi mari lewat firman Allah ini kembali kita diteguhkan dalam hal itu. Kita dikuatkan kembali dalam hal itu. Ya. Oke, satu saat kita bisa lemah, satu saat kita bisa kehilangan kepercayaan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, ketakutan kita, kepatuhan kita sama Tuhan. Tapi hari ini lewat firman Tuhan meneguhkan kembali untuk kita tetap setia. Ya, puji Tuhan, itu yang pertama ya. Kita tetap harus menyadari kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang apalagi kondisi-kondisi sekarang ini membuat kita takut, membuat kita semuanya bisa terjadi begitu ya. Tapi sekali lagi firman Allah hari ini untuk meneguhkan kesetiaan kita, untuk meneguhkan loyalitas kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, seperti yang kita bisa lihat juga dalam hal ini, arti ayat tersebut adalah bahwa kesetiaan juga tentang ketaatan dan kepercayaan iman kita. Jadi yang namanya kesetiaan itu nggak cuman misalnya ada lagu, kalau zaman dulu zamannya Club Project gitu ya, kalau band-band dunia itu ada satu lagu yang saya ingat begitu. Aku tak bisa pindah ke lain hati gitu ya. Itu membuktikan kalau umur saya juga udah lumayan tua nih. Karena itu zaman-zaman tahun 90-an. Ya, mungkin Bapak Ibu yang zaman-zaman itu juga tahu dan ingat lagi dengan lagu itu. Artinya bahwa yang namanya loyalitas, kesetiaan itu nggak cuman hatinya nggak berubah, nggak pindah ke yang lain begitu, nggak cuman itu, tetapi juga berbicara tentang ketaatan dan juga berbicara tentang kepercayaan iman kita. Ya, itu yang namanya setia. Jadi setia itu bukan misalnya diumpamakan seperti contoh adalah kalau pasangan itu misalnya suami istri itu memang berdua sampai akhir gitu ya, berdua sampai maut memisahkan. Tapi nggak tahu selama berdua sampai akhir itu apakah mereka baik-baik saja gitu ya, nggak ada masalah. Misalnya mereka tetap setia, misalnya mereka tetap perhatiannya baik dan lain sebagainya. Apakah itu menjamin gitu atau menjadi jaminan bahwa akhir dari sebuah hubungan mereka yang boleh dikatakan sampai maut memisahkan itu benar-benar di dalam kehidupan perjalanannya pun demikian. Nah ini, bahwa di dalam perjalanannya inilah yang dibutuhkan yang namanya yaitu ketaatan tadi, kepercayaan ya. Kita dalam hubungannya dengan Tuhan ya kepercayaan iman kita. Kita dalam hubungannya dengan sesama ya kepercayaan satu dengan yang lain. Nah, masihkah kita tetap memiliki itu? Jadi yang namanya loyalitas itu gak cuma nanti di akhir, tetapi juga sekarang dalam perjalanan kita ini. Masihkah kita punya ketaatan? Masihkah kita punya kepatuhan? Masihkah kita punya kepercayaan? Ya, kepercayaan satu dengan yang lain dan kepercayaan kita terlebih kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang namanya loyalitas, gak cuma soal setia ya. Yang selanjutnya, yang ketiga di sini adalah setia adalah salah satu sifat dari Allah. Dari sekian banyak sifat Allah, salah satunya ternyata setia itu adalah sifatnya Allah. Ya.
Ingat lagi arti kata loyalitas atau kesetiaan adalah kepatuhan, ketaatan. Dan di dalam Filipi pasal yang kedua, ini saya tulis saja hanya ayat 8 tetapi dimulai dari ayat 5. Di sana dikatakan kita mari belajar miliki ya pola hidup seperti yang Tuhan Yesus punya gitu ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang seperti apa? Pikiran dan perasaannya yang berhubungan dengan loyalitas. Ya, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika dia ada di surga dan diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia, karena Tuhan Yesus itu adalah setia, dia taat. Dia nggak mempertahankan aku udah enak di surga. Aku sudah kedudukanku sudah enak di surga. Ngapain lagi aku harus susah-susah turun ke dunia? Nggak demikian Tuhan Yesus. Tapi dia taat. Dia patuh sama Bapa. Dia mau turun, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan dia menjadi hamba, menjadi sama dengan kita manusia, ya, mengalami sakit, susah, mengalami dikecewakan iya. Difitnah iya, mengalami semuanya. Tuhan kita mau terima dan taat untuk mengalami itu semua. Enggak cuma sampai di situ. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, dan matinya adalah penghinaan. Ya. Tetapi dia turuti, dia taati itu. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Allah yang punya loyalitas tinggi, loyalitas yang luar biasa karena dia taat. Sekalipun yang dia harus ikutin gak enak, gak mudah, gak gampang. Bahkan wah itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi dia taat. Jadi betapa dia adalah Allah yang loyal, Allah yang setia. Bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang kita dikasih COVID sedikit, aduh udah kenapa Tuhan kasih ini begitu ya. Kita dikasih masalah sedikit, kita udah ngomel-ngomel, kita udah marah-marah. Tetapi jemaat Tuhan yang punya loyalitas, yang punya kesetiaan tidak lagi berlaku demikian. Ya, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sedang izinkan, dia akan terima, dia akan taati, dia akan turuti selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, selama itu adalah keinginan Tuhan. Itu orang yang loyal di hadapan Tuhan. Ya, kemudian yang keempat, bahwa dari ayat tersebut bahwa kesetiaan Allah itu tidak akan pernah habis. Ya. Kesetiaan kita bisa habis, kesetiaan manusia bisa lemah, dikatakan oleh firman Allah. Tetapi kesetiaan Allah tidak pernah habis. Kesetiaan Allah tidak bisa hilang oleh apapun juga. Ya, oleh siapapun juga kesetiaan Allah tetap, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan tadi di dalam 2 Timotius pasal yang kedua bahwa ketika kita tidak setia pun, ketika kita lemah dalam kesetiaan, tapi dia tetap setia. Itu luar biasa. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, ingat satu hal. Salah satunya itu
termasuk bisa jadi adalah karena kesetiaan Tuhan itu masih berlaku buat saya dan saudara. Itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah. Kita lihat di sekitar kita ada banyak orang yang mengalami banyak hal yang mungkin lebih buruk dari kita, yang lebih gak enak dari kita. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita masih ada sampai saat ini, mari sadari itu salah satunya adalah karena kesetiaan Tuhan. Karena memang kesetiaan Tuhan tidak bisa berakhir, tidak bisa habis, dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun. Selama kita mengikuti kehendak-Nya, selama kita menuruti kehendak-Nya, percaya setia Tuhan tetap berlaku buat kita. Ya. Kesetiaan Tuhan tetap menjadi bagian kita. Puji nama Tuhan. Ya. Dan bahwa itu adalah salah satu sifat Allah yang namanya setia itu. Dan kesetiaan Allah itu tidak pernah ada habisnya. Karena Allah itu kekal adanya, makanya kesetiaannya juga pasti kekal. 2 Tesalonika maksud saya, 2 Tesalonika 3 ayat 3 di sana menyatakan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan kita setia. Ya, dan kesetiaan Tuhan enggak pernah habis, enggak ada matinya lah, enggak ada matinya kalau zaman anak sekarang muda gitu ya. Gayanya enggak ada habisnya gitu. Nah, kalau buat kita kesetiaan Tuhan buat kita enggak ada matinya, enggak ada habisnya, enggak pernah kehilangan gaya buat kita, Saudara. Ya. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bukan untuk meninabobokan ya, membuat kita oh ya udah kalau begitu kita enak-enak aja, enjoy aja gitu ya. Untuk kita pengen kita sendiri kita hidup enggak, tapi mari begitu luar biasanya kesetiaan Tuhan buat kita. Dan mari kita belajar dari situ. Kita sebagai murid Kristus, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, mari miliki gaya yang sama seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Dan salah satu yang mau saya sampaikan juga seringkali, apa sih yang menjadi penguji kesetiaan itu gitu ya. Kadang-kadang kesetiaan itu teruji oleh karena apa gitu. Dan kalau saya menemukan biasanya yang pertama itu adalah karena ada kesulitan, kesukaran atau penderitaan atau masalah lah begitu ya. Biasanya itu akan terbukti gitu orang itu setia atau tidak. Orang itu punya loyalitas atau tidak karena punya masalah, karena ada persoalan, ada penderitaan, ada kesulitan dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Seperti saat ini saya katakan tadi di awal, dengan adanya corona kita harus ibadah online. Kita masih punya loyalitas enggak? Kita masih punya kesetiaan enggak? Tetap ibadah walaupun di rumah enggak ada orang yang lihat. Tetap ibadah dengan khusyuk, tetap ibadah dengan satu kerinduan saya mau ketemu sama Tuhan. Enggak. Nah, ini menjadi pembukti apakah kita punya loyalitas, punya kesetiaan. Dan yang kedua, biasanya pengujinya itu selain kesulitan, kesukaran, ya balikannya adalah keberhasilan atau keberuntungan. Oh, lagi susah, oh cepat-cepat datang sama Tuhan, nangis, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, saya mau setia sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Begitu Tuhan tolong, dikasih berhasil semuanya, dikasih keberuntungan semuanya, masih bisa gak kita punya loyalitas, kita punya kesetiaan? Kadang-kadang ada juga di sana sini, tapi jemaat Philadelphia TKI sepertinya tidak ada ya. Kalau udah berhasil, udah beruntung, suka jadi lupa sama janji waktu lagi susah-susahnya datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau lebih dekat sama Tuhan, aku mau lebih setia sama Tuhan. Tapi kenyataannya begitu tiba keberhasilan, tiba keberuntungan, suka jadi lupa. Ya. Nah, ini menjadi penguji sebuah kesetiaan, sebuah loyalitas. Jadi mari yang namanya loyalitas seperti Kristus sendiri,
disuruh datang ke dunia, menderita, dia lakukan, dia mau, dia terima. Dia tetap punya kesetiaan itu, dia punya ketaatan itu. Ya. Ketika dia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk menolong, untuk apapun, itu adalah perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang luar biasa. Dia tidak menjadi sombong, dia tetap melakukan yang terbaik. Ya. Ketika orang memuji-muji dia, menyanjung-nyanjung dia tidak berubah setia, saudara. Seharusnya kita pun demikian. Itu biasanya yang menjadi penguji dari sebuah loyalitas atau kesetiaan. Bisa saat-saat dalam keadaan gagal, menderita atau masalah, atau bisa juga dalam saat beruntung atau berhasil. Sebab itu berhati-hatilah, saudara. Ya, jangan sampai entah itu gagal, penderitaan atau apapun, atau sebaliknya keuntungan, keberhasilan mengubah kesetiaan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan pasangan kita atau dengan siapapun. Puji Tuhan. Jadi dari situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukti dari sebuah kesetiaan adalah, kalau saya melihat ini ada 3 hal. Ya, bukti dari kesetiaan itu yang pertama, ini kecil ya, maafkan kalau kecil, tetap punya hati dan pikiran yang penuh bagi kita. Ya, tetap punya hati dan pikiran. Seperti Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini saya membayangkan begini. Saya sudah baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu udah kurang lebih ya beberapa kali lah ya. Belum mungkin terlalu banyak. Tetapi dari beberapa kali saya baca itu, saudara, manusia selalu gagal dan gagal. Bahkan termasuk umat pilihan Allah sendiri, ya, ada banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah, ada pribadi secara pribadi dipilih oleh Allah, dipilih untuk menjadi umatnya, menjadi pelayannya. Ada yang secara umum, secara ini adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri, gagal kesetiaannya. Ada yang gagal, ada yang gagal. Tetapi saya melihat bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, kesetiaan Tuhan untuk merancangkan keselamatan manusia itu tetap berjalan. Jadi ini membuktikan bahwa Allah selalu punya hati, selalu punya pikiran di sana, penuh, luar biasa. Sampai kalau kita membaca di dalam Kejadian sendiri, ketika kisah Kain dan Habil, Habil dibunuh sama Kain, Tuhan tahu, wah ini Kain kayaknya nggak bisa dinasihati lagi nih, nggak bisa diperingatin lagi nih. Makanya Tuhan ganti si Habil, dikasihlah Adam dan Hawa anak yang lain, menjadi keturunan pilihannya. Tapi terus berjalannya waktu, berjalannya kisah, itu bisa naik turun, gak mengalami kegagalan juga. Tapi Tuhan tetap merancangkan yang baik, merancangkan yang baik. Ini luar biasa, sampai kepada kekekalan di dalam kitab Wahyu. Ada banyak nasihat di sana. Ya. Ini membuktikan bahwa Tuhan punya hati dan pikiran karena kesetiaannya secara penuh. Wow, luar biasa. Orang-orang yang punya loyalitas, punya kesetiaan, memang gak mudah perjalanannya. Naik turun berliku-liku. Melayani, ada aja masalahnya. Sana sini, kiri kanan, muka depan, ada aja. Tapi orang yang punya loyalitas, jemaat yang punya loyalitas, dia tetap punya hati yang penuh, pikiran yang penuh, bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan. Saya melakukan ini karena saya mau dekat sama Tuhan, saya mau belajar setia seperti Tuhan saya. Seperti itu. Dia punya hati dan pikiran yang penuh. Itu orang yang loyal, orang yang setia. Seperti Allah kita. Yang kedua, nih, tetap memberikan tanggung jawab penuh bagi kita. Ya, tetap memberikan tanggung jawabnya penuh. Itu orang yang loyalitasnya tinggi, orang yang punya kesetiaan. Seperti saya katakan tadi di awal, perumpamaannya seorang kakek nenek yang sampai akhirnya
Tapi perjalanannya sampai akhir itu apakah masih punya tetap punya tanggung jawab yang baik? Kita nggak pernah tahu. Tetapi saya percaya ketika mereka sampai ke akhir, karena mereka punya tanggung jawab yang sama, ya. Dan Allah kita, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Dia tetap menunjukkan pertolongannya kepada kita di dalam firman Allah yang hidup. Kadang-kadang kita nggak setia, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita kayaknya udah putus asa begitu ya. Tetapi Tuhan tetap memikirkan yang terbaik buat kita. Itu kesetiaan Tuhan. Ya, Dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya ketika kita salah ya ditegur, dinasehati supaya jadi baik lagi. Dan ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi baik lagi, Tuhan tidak lalai terhadap janjinya. Ya, yang ketiga, bahwa orang yang punya loyalitas, punya kesetiaan adalah tetap selalu ada bagi kita. Ya. Tuhan yang setia, Dia tetap selalu ada buat kita dalam kondisi apapun. Engkau yang di rumah, jemaat yang ada di rumah, apapun kondisimu saat ini, yang pertama, Tuhan kita setia. Kita mungkin saat ini mengalami kelemahan, ketakutan, kekhawatiran dan banyak hal. Tapi ingat, ketika kita tetap dalam ketaatan sama Tuhan, Tuhan tetap tunjukkan hatinya, pikirannya yang penuh bagi kita. Tuhan tetap tunjukkan tanggung jawabnya buat kita. Bahkan Dia sendiri tetap ada buat saya dan saudara. Ya. Jadi dari hal tersebut, apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kesetiaan Allah dalam Tuhan Yesus bagi kita sudah teruji dan terbukti. Bagaimana dengan kesetiaan kita, loyalitas kita? Ya. Kedua, ketidaksetiaan kita tidak pernah melemahkan atau menghilangkan kesetiaan Allah. Allah tetap setia, Allah tetap dalam kondisinya. Hanya saja kesetiaan Allah mungkin gak berlaku buat kita yang tidak setia. Bisa jadi, tapi kalau Tuhan masih menasihati, Tuhan masih menegur kita, Tuhan masih sayang sama kita, memberi kesempatan kepada kita, itu pun salah satu bukti bahwa Dia tetap setia sama kita. Karena Dia sayang sama kita. Ya, perhatikan baik itu. Yang ketiga, kesetiaan kita kepada Allah akan semakin memperkuat keselamatan kita dan kesetiaannya dalam menepati janji-janjinya bagi kita. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita tidak setia saja, Tuhan tetap setia. Kalau di dalam firman Allah yang hidup, pada saat kita lemah iman kita, kepercayaan kita, Dia tetap siap untuk menolong dan menepati janji-janjinya. Perhatikan itu. Dia tetap, apalagi ketika kita punya loyalitas, wow, luar biasa. Tuhan akan semakin menyatakan kasih-Nya, pertolongannya, janjinya buat saya dan saudara. Jadi milikilah loyalitas dan kesetiaan. Yang selanjutnya, orang yang setia adalah orang yang selalu butuh Tuhan dan dekat Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia selalu pingin dekat sama Tuhan lebih daripada yang lain-lain. Jadi menempatkan Tuhan menjadi kebutuhannya lebih dari segala-galanya. Itu orang yang setia. Karena apa? Karena Dia Allah yang setia. Kalau kita udah tahu Allah yang setia, kita akan memperlakukan Allah seperti itu. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Dan Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Bahkan lebih dari harta, lebih dari semua yang kita punya, yang kita inginkan. Harus demikian. Yang kelima, yang terakhir, orang yang setia, orang yang taat atas apa yang sudah kita dengar atau tahu lewat firman Allah tanpa memikirkan apapun. Seperti Tuhan Yesus gak mikirin, aku udah enak di surga, aku sudah punya kedudukan sama seperti Allah, ngapain aku capek-capek ke dunia? Enggak. Dia tetap taat. Ya, dia tetap teguh hati, dia tetap konsisten. Itulah orang yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan tidak cuma tidak pindah ke lain hati, tetapi adalah juga tetap percaya dan taat kepada Tuhan.
ya. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, mari miliki kesetiaan yang sama seperti yang Yesus miliki untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Dan juga kita akan langsung masuk dalam perjamuan nasa yang kudus. Bapak Ibu sidang jemaat, boleh dipersiapkan tubuh dan darah Yesus. Dan lebih lagi siapkan hati kita. Mari kita berdoa bahwa kita punya Allah yang setia, Bapa yang setia. Mari kita miliki juga kesetiaan yang sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku, alam hadirat-Mu Kau tunjukkan. Amin. Kau Allah yang setia kepada kami. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan. Amin. Karena Engkau setia Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami Tuhan Yesus. Kami menyadari seringkali kesetiaan kami, ketaatan kami, percayaan kami lemah Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami, yang selalu memikirkan buat kami, yang selalu tercurah bertanggung jawab atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini kalau kami ada, kalau kami masih memiliki kehidupan, masih diberi nafas oleh Tuhan, itu pun adalah kesetiaan Tuhan buat kami. Ajar kami memiliki kesetiaan yang sama Tuhan Yesus. Terima kasih, tolong kami semuanya Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan tanggung jawab-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan sudah buktikan sampai mati di atas kayu salib yang hari ini kami peringati. Kami bersyukur untuk itu Bapa di surga. Dan saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala dosa kekurangan kelemahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati tubuh dan darah-Mu sehingga boleh menjadi berkat buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam segala pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, karena Engkau setia dan Engkau sudah buktikan kesetiaan itu buat kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus. Kita tetap nyanyikan pujian ini, refrennya. Kau setia, Kau mulia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kehidupan kita. Haleluya. Inilah kesetiaan yang sudah Dia buktikan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita angkat tubuh Tuhan di atas kehidupan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kita akan angkat anggur di pengorbanannya yang luar biasa sudah Dia kerjakan. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita bersyukur bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah memulihkan kami, memberkati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang setia, Engkau yang mulia Tuhan Yesus buat kami. Dan kesetiaan-Mu adalah Engkau tetap bertanggung jawab, Engkau tetap memikirkan kami, Engkau tetap menunjukkan pertolongan-Mu buat kami. Setiap kami sudah ditolong, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, pengumuman-pengumuman nanti bisa Bapak Ibu Saudara bisa baca di warta yang nanti akan dikirim oleh bagian multimedia. Mari kita akan menyanyikan bersama sampai akhir menutup mata. Tetap jaga kesehatan, tetap percayalah Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan mari kita memiliki kesetiaan yang sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Inilah doa kami di akhir ibadah kami Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, biar kami tetap setia dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Untuk taat, untuk selalu patuh kepada apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi saat ini kami tetap percaya bahwa kesetiaan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Tetap ada buat kami, bahkan Tuhan sendiri tetap bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, sekolah kuliah mereka, masa depan mereka. Amat terlebih Tuhan, iman percaya mereka makin tertuju kepadamu. Kami sudah terima firman Allah, dan biarlah itu menjadi penguat bagi iman kami bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yang sudah melayani, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jagai kami, lindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Engkau yang tetap menjauhkan kami dari segala mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata buat kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai juga dapatkan mahkota